Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Untuk mengisi keseharian kita, sebelum kita membawa dagangan kita ke lapangan atau ke warung-warung yang telah kita punya, kita mempunyai kegiatan di rumah ya. Terkadang kita mengurusi ternak, terkadang kita mengurusi bunga yang telah kita rawat ini. Tentunya teman-teman dimanapun berada telah mengetahui yang namanya bunga ini adalah sebuah bunga, ya dikatakan bunga, ya juga dikatakan ini adalah herbal ya, minuman herbal yang bisa diminum. Nah, inilah modelnya ya teman-teman. Kalau yang namanya tidak dirawat ya, inilah keadaannya kalau dia tidak begitu diarahkan atau dirawat ujung-ujungnya itu. Nah, nanti kalau kita nggak rawat dia itu sampai nanti ke atap, nanti dia itu akan layu. Kenapa? Karena dia itu tidak tahan dengan panasnya atap itu. Kebetulan teras kita ini belum ada plafonnya begitu teman-teman. Baik, kita akan perbaiki. Ini kita akan perbaiki tanaman kita ini. Kita akan tata lagi karena satu kali ya 2 kali 1 hari harus kita arahkan, harus kita perbaiki dan kita tata pagi dan sore. Kenapa? Karena tanaman ini adalah tanaman yang hidup, harus diarahkan ujung-ujungnya itu, apanya itu, akar-akarnya itu. Kalau enggak ini akan bisa menjadi semrautan, tidak begitu bagus dilihat dan tidak begitu nyaman kita di sini. Contoh salah satu ya, salah satu ini kalau kita biarkan dia akan jatuh ya, seperti ini teman-teman ya. Dia akan jatuh ke bawah apabila dia tidak kita urus atau kita rawat seperti ini teman-teman ya. Nah, ini akan diperbaiki supaya dia bagus dan diarahkan ke atas ya, dijalarkan begitu teman-teman ya. Nah, supaya lebih bagus ini kita harus perbaiki. Nah, ini dia teman-teman. Kalau dia sudah kita arahkan seperti ini, kita tata dengan seperti ini, dia akan mudah menjalar ke atas ketimbang seperti tadi kita biarkan begitu saja. Nah, ini tidak akan menjadi sebuah hiasan. Nah, hiasan kita berbentuk bunga kali ini bermanfaat bagi kesehatan. Nah, seperti yang kita telah terangkan sebelumnya ya. Nah, ini dia teman-teman, harus ditata dengan rapi supaya dia lebih bagus nampak ya. Nah, kita arahkan dan kita perbaiki seperti ini. Kemudian ya kita mulai dari ujung sana dulu ya, ujung dari sini dulu kita perbaiki. Oke teman-teman, inilah keseharian kita sebelum kita ke lapangan membawa dagangan kita ya. Seperti inilah apa yang bisa kita perbuat di rumah kita ya, kita perbuat. Yang penting kita bisa beraktivitas demi satu tujuan, agar supaya badan kita itu bergerak dan ya kita tentunya ya cinta kesehatan ya. Cinta kesehatan, apa yang bisa kita perbuat untuk tujuan kita dengan arti kata supaya aliran darah kita itu lancar. Tentu harus kita cari kesibukan kita di rumah teman-teman. Ini sangat banyak sekali ujung-ujungnya itu yang tidak terarah, makanya kita perbaiki ya, kita perbaiki dan kita arahkan ke tujuan bagaimana supaya tanaman atau bunga ini begitu cantik, begitu indah, nyaman dipandang mata. Tentu tidak mungkin tidak kita urus dan tidak mungkin tidak kita perbaiki. Nah, begitu teman-teman.
salah satu begitu ya. Yang jelas satu hari itu kita minimalnya 2 kali ya, 2 kali coba ya. Nah 2 kali teman-teman kita arahkan ujungnya itu. Kalau enggak dia sampai ya kemana-mana dia pergi, dan sehingga tidak terarah. Makanya ini adalah salah satu bagaimana supaya lebih bagus ya, kita tata dengan sedemikian rupa gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke teman-teman. Ini ya kalau kita tidak hati-hati mengarahkan ujungnya ini, dia akan gampang nanti patahnya teman-teman, karena dia masih ujungnya itu masih lembut ya. Jadi juga bukan sekedar yang namanya manusia saja, yang namanya tanaman pun butuh juga dengan perasaan, dengan kelembutan untuk menatanya. Apalagi ujungnya ini dia itu masih muda, gampang untuk patah gitu. Jadi harus hati-hati juga, kalau enggak nanti bisa dia patah gitu teman-teman. Nah ya, ini dia. Ini sangat bermanfaat bagi penyakit penyakit gula, penyakit asam urat ya, rematik. Ini sangat bagus sekali. Bunga binahong ini ya direbus ya 2 kali 1 hari minimalnya. Ini kita minum satu gelas kopi yang setengah itu 1 kali minum teman-teman ya. Kita lanjut terus ya ke sini lagi. Ini karena ada 5 ya, karena ada 5 ini jalurnya ya, sampai ke sini ada jalurnya 5 yang harus kita perbaiki. Inilah teman-teman, kalau nggak diurusi, kalau nggak diperbaiki ya, inilah contoh ujung-ujung akar daun binahong ini tidak kurang begitu bagus ya, kurang begitu cantik dipandang mata. Makanya kita harus betul-betul perhatikan tanaman ini ya. Semoga harapan kita nanti kepada kaum kerabat, teman-teman dimanapun berada ya, ingin mengkonsumsi daun binahong ini bisa didapatkan sama kita ya. Alhamdulillah kita punya, dan harapan saya pun untuk merawat ini ya, semoga nanti orang yang mengkonsumsi daun binahong ini, harapan kita tuh bermanfaat bagi orang banyak begitu. Bukan berarti ini bisnis, bukan ya teman-teman. Harus paham juga, saya merawat ini bukan untuk diperjualbelikan ya. Saya punya niat untuk merawat bunga binahong ini ya, supaya ini dipergunakan oleh teman-teman, rekan-rekan dimanapun berada, apapun jenis penyakitnya. Semoga ya dengan mengkonsumsi air binahong yang telah direbus ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman atau ya kaum kerabat, sanak famili semua ya. Silakan datang ke tempat kita ya, kita akan kasih ya dengan tidak mempergunakan tidak harus pakai dana begitu teman-teman ya. Yang penting ya apa yang kita perbuat ini ya, semoga bermanfaat bagi orang banyak begitu teman-teman. Beginilah itu ya, jangankan manusia ya,
Ya, tumbuhan pun perlu juga dirawat, perlu juga diperhatikan. Ya. Konon apalagi manusia yang punya pikiran, yang punya perasaan. Ya. Tanaman saja butuh yang namanya perhatian, butuh pembinaan, ya, butuh pembentukan, gitu teman-teman. Ya. Kita sekarang lagi membentuknya bagaimana supaya menjadi tanaman ini menjadi tanaman hias gitu teman-teman, sehingga nanti membuat teras kita ini menjadi sejuk apabila kita beristirahat di sini teman-teman. Ini ujung-ujungnya ini semuanya semuanya masih muda ya, masih muda. Karena kita harus hati-hati untuk yang membelok-belokkannya itu, kalau enggak nanti dia gampang patah gitu teman-teman. Nah, inilah keseharian kita ya, sebelum kita ke lapangan membawa dagangan kita, itu ya kacang tujin ya. Nah, ini kita perbuat dulu. Kenapa? Karena setelah waktunya ini untuk diurusi pula gitu teman-teman. Karena ya minimalnya tadi yang seperti yang saya sampaikan itu, minimalnya 2 kali 1 hari ini harus harus diarahkan pagi dan sore. Karena dia tanaman ini tanaman hidup, bunga ini bunga hidup, bukan bunga plastik gitu teman-teman. Dia hidup seperti ini. Nah, kalau dibiarkan ini ujungnya ini ya, sampai ke atap itu, karena kebetulan ini sudah sampainya ke atap itu, hawa atap itu seng ini nanti panas, maka mengakibatkan ujungnya itu layur teman-teman ya. Nah, itu makanya ini harus diperhatikan, jangan sempat yang namanya ujungnya itu sampai ke atap. Kalau enggak ini akan layur nanti. Layur dia tidak akan bisa menjalar lagi ujungnya itu, karena sudah boleh dikatakan mati gitu teman-teman ya. Ya, kita sedikit lagi ke ujung ya. Sedikit lagi ya, kita perbaiki supaya ya semoga enak dipandang mata ya, supaya bagus penataannya gitu teman-teman. Ini dia. Nah, tinggal 1 2 3 4, tinggal 1 lagi teman-teman ya. Tinggal 1 lagi yang di belakang ya. Yang di belakang ini dia ya, semrautan, nggak karu-karuan dia teman-teman, nggak karu-karuan dia. Butuh sekali dia perhatian, butuh sekali dia harus diarahkan gitu ya. Nggak bagus. Kita harus hati-hati nih teman, karena dia tinggi. Ini ada kebetulan tempat kita ada berapa meter ini ya, 6 meter ke bawah ya. Makanya saya agak ini juga, kalau yang naik-naik ini agak geli gitu teman-teman ya. Tapi ya karena ini ya, desainnya dulu sudah kita rancang sedemikian rupa tempat istirahat kita ini, ya udah, karena ini keinginan kita gitu teman-teman. Tujuannya ya di bawah, yang di bawah tidak merasa kepanasan, karena yang lantai 2-nya tinggi jaraknya dari ketimbang ya, tinggi jaraknya dari lantai yang pertama, begitu maksudnya teman-teman. Tujuannya bagaimana supaya kita beristirahat baik di bawah maupun di atas ini kita merasa sejuk gitu teman-teman. Nah,
ini sudah banyak pergi nyampe atap ini teman-teman, sudah sampai atap. Nanti kalau kita lama nanti ngurusnya mengarahkannya ke jalurnya itu, nah inilah akan terjadi dia layu ujungnya itu, layu ujung akarnya ini. Sampai kalau sudah layu dia mati sampai di situ teman-teman, nggak akan ini lagi, nggak akan menjalar lagi karena pucuknya itu telah layu. Oke teman-teman, ini kemana ya? Oh, ke sini. Ini sudah di luar rel deh ini. Kita belokkan lagi, sudah sampai ujung, kita belokkan lagi sini ya. Kita belokkan lagi sini, kita putar-putar lagi. Semoga dia bagus nanti, enak dipandang mata gitu. Bagus penataannya teman-teman. Oke, tinggal sedikit lagi kita udah selesai ngurusi tanaman hias kita ini teman-teman. Ya, silakan nanti kalau bagi teman-teman ingin ya main-main ke tempat kita untuk menyaksikan secara langsung. Ya ginilah yang namanya kesibukan kita keseharian di rumah. Alhamdulillah sekarang bisa teman-teman saksikan lagi semua semenjak dari yang pertama ini, kedua, ketiga, keempat, kelima. Alhamdulillah ya sudah tertata dengan rapi, ketimbang dengan yang tadi. Kalau dengan tadi tentu dia semrautan, ujungnya itu nggak karu-karuan. Alhamdulillah sekarang telah kita arahkan dia ke jalurnya. Oh ya, ini tinggal satu lagi ya. Tinggal satu lagi teman-teman yang belum tepat di jalurnya. Makanya ya kembalilah ke jalan yang benar begitu teman-teman ya. Kembalilah ke jalan yang benar. Kalau belum merasa benar di jalur kita itu ya, maka kembalilah ya ke jalan yang benar. Ini dia teman-teman ya. Jadi oke, semuanya sudah selesai, sudah siap, sudah rapi semua. Masih dari tiang yang pertama ini ya. Tiang yang pertama telah semua sudah rapi sampai sampai ke dinding. Nah, kemudian yang tiang kedua demikian juga ini ya. Tiang kedua demikian juga sudah rapi. Nah ini dia sampai ke dinding ke ujung sana ya. Yang ketiga begitu juga. Nah, yang ketiga begitu juga teman-teman. Sudah terarahkan ke jalurnya sampai ke dinding ya. Nah, ukuran penataan tanaman binahong ini kebetulan di rumah kita ini ukurannya ya, kalau di sini ya 10 meter gitu, dari ujung sampai ujung 10 meter ya. Alhamdulillah udah bebas lah yang namanya tanaman ini menjalar, karena ya kita juga ketika ini kotoran-kotoran ayam kita kasih di pokoknya, atau supaya lebih subur dia dikasih makanannya di bawah sana ya. Di bawah sana kita kasih makanannya kotoran kotoran ayam, kotoran angsa kita kasih supaya lebih subur ya. Begitu juga dengan mangga yang telah kita tanam begitu ya teman-teman. Nah, itu adalah kolam kita. Beginilah keadaan kolam kita ya. Itu juga baru 1 hari hujan deras ya, sudah melimpah dia teman-teman. Oke. Nah, juga di sini untuk menambah nah, ini kebetulan teman-teman belum kita bikin di sini. Nanti ada 2 lembar papan, nanti kita akan taruh semua pot itu di sini, dari ujung ke ujung itu 10 meter, dari ujung sana sampai ujung sana ya. Kita taruh nanti itu pot-pot bunga kita di sini
Ya tujuannya adalah bagaimana menciptakan rumah yang sederhana, rumah yang nyaman, indah. Ya walaupun tidak begitu besar modalnya, yang penting kita mau untuk menata agar supaya tempat istirahat kita itu lebih nyaman dan tentram. Oke, demikian dulu teman-teman ya, semua yang telah kita sampaikan tadi inilah adanya kesibukan keseharian kita sebelum kita ke lapangan. Itu, terima kasih teman-teman dimanapun berada. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa ikuti terus atau tonton terus channel kita ya. Jangan lupa subscribe-nya serta like-nya di kolom komentarnya, ikuti terus, dan jangan lupa channel kita Jazz NEC Ujung Gading. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.